Anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Kris Rebiati. Hari ini kita akan belajar dengan topik bahasan pantun. Apa saja yang akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini? Kita akan membahas tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan amanat pantun. Kita mulai dari pengertian pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah salah satu karya sastra Indonesia berupa puisi lama yang terikat oleh aturan. Jadi pantun ini adalah karya sastra asli Indonesia. Ada aturan yang mengikat. Nanti kita akan bahas dalam ciri-ciri pantun. Anak-anak, pantun ini bukan sekedar kita dengar atau kita baca dari pelajaran bahasa Indonesia, tetapi pantun ini sudah familiar di masyarakat. Ya, masyarakat sering menggunakan pantun dalam acara-acara adat. Atau kita juga seringkali melihat ada pantun dalam tayangan komedi di stasiun-stasiun televisi. Hampir di seluruh daerah di Indonesia mengenal yang namanya pantun. Mereka mengenal dengan istilah atau dengan sebutan masing-masing. Seperti contohnya orang Jawa, mereka menyebutnya parikan, parian, ya. Kemudian saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dari Sunda, mereka mengenal istilah pantun dengan sebutan sisindiran. Bahkan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat memiliki kesenian berbalas pantun yang sangat terkenal dan menarik sekali. Namanya Batombe. Apa saja ciri-ciri pantun? Jadi ciri-ciri pantun inilah yang mengikat tentang pantun. Maka tadi disebutkan, dikatakan terikat oleh aturan. Ciri yang pertama yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris. Jadi dalam satu bait itu ada 4 baris atau 4 lari. Nah, ini ambil contohnya. Ini ada satu bait, ini satu bait pantun. Lalu ada 4 lari, ada 4 baris ya. Oke. Ciri yang kedua, bersajak A, B, A, B. Sajak atau rima. Apa itu sajak? Apa itu rima? Ya. Sajak atau rima itu artinya persamaan atau pengulangan bunyi yang berselang. Coba perhatikan. Di baris yang pertama itu bunyi terakhirnya adalah los dari kata ulos. Lalu diulang pada baris yang ketiga membolos, los, ya kan? Kemudian pada baris yang kedua kata gulai berarti kan sajaknya ai, gulai, ai, a dan i, ya kan? Kemudian pada baris yang keempat pandai berarti rimanya atau sajaknya adalah ai. Jadi a, b, a, b, los, ai, los, ai dalam contoh ini. Kemudian ciri yang ketiga adalah ada 8 sampai 12 suku kata di tiap baris. Ya, jadi awalnya anak-anak pantun itu dulunya tidak ditulis zaman dahulu. Dilisankan. Maka dibuat tidak panjang tetapi cukup pendek namun tetap bermakna. Ya, sekarang kita lihat. Coba perhatikan. Ini Ibu contohkan yang baris pertama. Pergi ke Medan membeli ulos. Ini kalau kita hitung ada 10 suku kata. Memenuhi ciri atau syarat yang ketiga ini. Ya, ada 10 kata. Untuk baris yang kedua, ketiga, dan yang keempat, kalian bisa menghitung, membuktikannya sendiri. Kemudian ciri yang keempat adalah baris 1 dan kedua itu merupakan sampiran. Baris yang ke-1 dan 2 itu sampiran. Di sini pergi ke Medan membeli ulos. Singgah di kedai membeli gulai, ya kan? Apa itu sampiran? Ya, sampiran itu adalah untuk mengantarkan rima, untuk mengantarkan sajak, ya, supaya dapat kenal, ya. Nah, ini lihat, perhatikan, ini sampiran pada baris 1 dan 2, ini sampiran. Oke, kemudian baris 3 dan 4 merupakan isi pantun.
baris 3 dan 4, maaf, baris 3 dan 4 merupakan isi pantun. Nah, nih, di sini isi pantunnya, jangan aja aku membolos agar aku jadi anak pandai. Ini isinya ada di baris ketiga dan keempat. Baris 1 dan kedua itu berupa sampiran. Ya, berupa sampiran untuk mengantarkan rima. Oke. Sekarang kita lanjut pada jenis-jenis pantun. Jenis pantun itu dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah berdasarkan kelompok usia. Kalau berdasarkan kelompok usia, itu ada pantun anak-anak, ada pantun orang muda, dan ada pantun orang tua. Sementara kalau berdasarkan isinya, isi pantun, maka ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Sekarang kita mulai dari jenis pantun berdasarkan kelompok usia ya. Kita mulai dari pantun anak-anak. Apa itu? Pantun anak-anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Jadi ini menggambarkan tentang kehidupan, tentang dinamika masa kanak-kanak. Contohnya seperti ini. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ini adalah pantun anak-anak. Anak-anak merasa sangat senang karena ayahnya pulang dan membawakan dia oleh-oleh. Berikutnya adalah pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda. Umumnya berisi atau bermakna tentang perkenalan, cita-cita, persahabatan, dan rumah tangga. Berikut contohnya. Tiba sudah si hari Kamis, mangga di kebun siap dipetik. Semua perempuan berwajah manis, apalagi yang pakai baju batik. Sudah berbeda lagi dengan pantun anak-anak tadi kan? Kalau anak-anak tadi senang ayahnya datang, bapak oleh-oleh itu senang, gitu loh dunia anak-anak. Ini sudah meningkat lagi karena sudah mulai menjadi anak yang muda, anak remaja, anak muda. Ya, ini sudah mulai pada perkenalan, persahabatan, dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan orang tua. Umumnya, pantun orang tua bertemakan tentang adat budaya, agama, nasihat, dan lainnya. Dan berikut adalah contoh pantun orang tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, anak-anak cukup bisa membedakan ya antara pantun anak-anak, pantun orang tua, dan pantun orang muda. Ini berdasarkan kelompok usia. Tentu jenis pantun dan isinya juga berbeda karena usianya juga berbeda, masanya berbeda. Baik, anak-anak, sekarang kita akan melihat, mengenal jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Ya. Kalau berdasarkan isi pantun, maka ada yang namanya pantun nasihat. Adalah pantun yang berisi mengenai nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral serta budi pekerti. Isinya nasihat. Tujuannya untuk mendidik, untuk memberikan nasihat moral, budi pekerti. Ini salah satu contohnya. Merah muda, baju si bibi, di tangan ada bayam seikat, masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, ini nasihat kan? Nasihat kalau ada masalah, ayo diselesaikan dengan mufakat. Kita berkumpul sebagai warga dan bermusyawarah untuk mufakat.
Berikutnya anak-anak, pantun jenaka. Jenaka itu artinya lucu. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik, bertujuan untuk menghibur atau mencairkan suasana. Dapat pula berupa sindiran. Ini adalah contohnya. Kapal berlayar di Laut Jawa. Nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa. Melihat kakak masih mengompol. Ini kan jenaka, lucu ya. Adiknya ketawa kegirangan. Mengapa? Lucu. Masuk kakak kok mengompol? Sementara adiknya sendiri bisa-bisa sudah nggak ngompol loh. Tapi kakaknya ngompol. Ya, ini pantun jenaka. Anak-anak, berikutnya adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki. Umumnya, pembaca atau pendengar diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun itu. Ya. Anak-anak senang bermain teka-teki? Berikut contohnya. Kalau kamu pergi ke Siantar, itulah tanda dekat Malaka. Kalau kamu memang pintar, hewan apa ekor di kepala? Coba siapa yang bisa menebak? Nah, bisa ditebak dengan satu kata, tetapi bagi yang sudah biasa berpantun, ini dijawabnya tidak satu kata, tidak langsung dijawab to the point, tetapi dijawabnya juga dengan pantun. Maka namanya berbalas pantun. Contoh jawabannya seperti ini. Sungguh enak makan kebab. Minum air gelasnya pecah. Sudah tentu aku jawab. Itu namanya hewan gajah. Nah, ini adalah pantun teka-teki dan berbalas. Pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan, biasanya digunakan untuk menyampaikan sesuatu secara tersirat. Anak-anak, tersirat artinya tersembunyi. Diam lisan banyak merenung. Lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ini kiasan, perumpamaan. Amanat pantun. Amanat pantun atau pesan pantun atau makna pantun yang disampaikan. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata indah, sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Pantun dapat menghibur sekaligus menegur. Oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan. Lalu bagaimana cara menentukan pesan atau amanat pantun? Pertama, bacalah pantun itu secara keseluruhan. Kemudian, fokuskan membaca pada baris ketiga dan keempat, yang mana merupakan isi dari pantun itu. Kemudian yang langkah kedua, pahamilah isi pantun tersebut di baris ketiga dan keempat tadi. Pahamilah isinya. Setelah memahami isinya, kalian menentukan pesan sesuai isi pantun tadi dengan bahasamu sendiri. Jadi kalian jangan hanya menuliskan menyalin persis dari baris ketiga dan baris keempat. Mengapa? Kamu perlu menjelaskan menurut bahasamu sendiri. Karena pantun itu tadi kan adalah kata-kata indah, tetapi disusun dengan bahasa yang pendek, supaya mudah diingat dan mudah dimengerti. Tetapi ketika kalian diminta untuk menjelaskan amanat atau pesan, kalian menggunakan bahasamu sendiri. Mudah sekali ya anak-anak ya. Nah, ayo anak-anak kita berlatih menentukan amanat pantun. Contoh, merah muda baju si bibi, di tangan ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Isi pantunnya ada di mana?
ada di baris ketiga dan baris keempat. Isi pantunnya adalah masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Kalau isi pantunnya seperti ini, berarti pesannya apa anak-anak? Maknanya apa anak-anak? Makna pantun itu atau amanat pantun itu adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah sehingga mencapai mufakat. Nah, nanti kalau kalian diminta untuk menjelaskan makna pantun, yaitu amanat atau pesan yang disampaikan pantun itu, maka anak-anak gunakan bahasamu sendiri. Jangan menyalin dari baris ketiga dan baris keempat ini. Ya. Berikutnya, diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, kalau pantun seperti ini, maka amanatnya, pesannya yang disampaikan kepada kita apa? Ya, makna pantun itu adalah memiliki keinginan yang sangat besar. Memeluk gunung, gunung itu kan sangat tinggi, sangat besar. Ya. Namun sangat mustahil tercapai. Iya kan anak-anak? Gunung begitu tinggi, bagaimana kita bisa memeluk? Nah, ini adalah pantun kiasan yang memberi makna, yang berisi makna bahwa mempunyai keinginan yang sangat besar, namun mustahil tercapai. Anak-anak, demikian penjelasan Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Untuk lebih paham lagi, sekarang tugas mandiri kalian, tugas belajar kalian berikutnya adalah 1. Baca dan pelajari tentang ciri-ciri pantun dari buku paket tematik 5D halaman 4 dan 5. Kemudian baca dan pelajari juga jenis pantun dari buku tematik 5D halaman 8 dan 9. Lalu setelah itu, kalian kerjakanlah latihan di buku paket tematik 5D halaman 23, soal nomor 3. Tulislah jawabanmu di buku latihan bahasa Indonesia. Gunakanlah huruf sambung dengan rapi dan gunakan ejaan yang benar. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.